Kami bekerja, Humas Bawaslu, suara pemilu kita, menjaga keadilan, mengabdi tanpa lelah, mengabarkan kebenaran, itulah tugas mulia. Kami di sini berdiri teguh, Humas Bawaslu dalam terang dan redup, menyampaikan pesan untuk bangsa tercinta. Dengan semangat juang, kita bersatu padu. Saat pemilu datang, semua bersiap. Humas Bawaslu terus berderap, informasi akurat kami sampaikan jelas, mengawal demokrasi tak kenal lelah. Kami di sini berdiri teguh, Humas Bawaslu dalam terang dan redup, menyampaikan pesan untuk bangsa tercinta. Dengan semangat juang, kita bersatu padu. Di setiap langkah, dalam setiap waktu, Humas Bawaslu hadir untukmu, menginformasikan, mengedukasi, agar pemilu bersih menjadi janji pasti. Kami di sini berdiri teguh, Humas Bawaslu dalam terang dan redup, menyampaikan pesan untuk bangsa tercinta. Dengan semangat juang, kita bersatu padu. Dengan hati tulus kami bekerja, Humas Bawaslu untuk Indonesia, menjaga keadilan di setiap suara. Bersama kita ciptakan pemilu yang jujur dan adil. Assalamualaikum, selamat pagi. Hai Sobat Demokrasi, selamat datang di Posisi, podcast literasi demokrasi, di ruang diskusi inspiratif dari Bawaslu Kabupaten Sragen yang membahas berbagai dinamika demokrasi dan pengawasan pemilu secara mendalam dan dekat dengan masyarakat. Saya Cynthia Wulandari akan menemani Anda pada episode spesial kali ini. Kita akan membahas topik yang sangat penting dalam penguatan kelembagaan dan akuntabilitas kerja pengawasan, yaitu pembentukan Satuan Kerja dan Kearsipan di Bawaslu Kabupaten Sragen. Apa sebenarnya alasan dibentuknya Satker ini, bagaimana prosesnya, dan apa dampaknya terhadap kualitas demokrasi di daerah? Yuk kita kupas tuntas bersama narasumber kita pada episode kali ini. Telah hadir bersama kita Ibu Kasek Bawaslu Kabupaten Sragen, yaitu Ibu Yuni Setiawati, yang akan berbagi langsung mengenai proses dan dinamika pembentukan Satker baru ini. Silahkan Ibu Yuni boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Sobat Demokrasi yang sedang mendengarkan podcast ini dan menonton podcast ini. Baik, terima kasih. Selamat pagi kepada sahabat Bawaslu. Selamat bertemu lagi dengan Bawaslu Kabupaten Sragen. Perkenalkan, saya Yuni Setiawati, Kasek Bawaslu Kabupaten Sragen. Terima kasih atas perkenalannya Ibu. Senang sekali Ibu bisa hadir di episode kali ini untuk berbagi wawasan
dan pengalaman langsung dari proses pembentukan Satker baru ini di Bawaslu Sragen. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan utama, Ibu. Pertanyaan pertama, saya tertarik mengenai Satker ini, Bu. Iya. Pertanyaan pertama saya yaitu adalah, apa latar belakang dibentuknya Satker baru ini di Bawaslu Kabupaten Sragen? Baik, terima kasih. Mau kami jelaskan terkait dengan latar belakang pembentukan Satker baru di Bawaslu Kabupaten Sragen dilandasi oleh kebutuhan untuk memperkuat kemandirian kelembagaan di tingkat kabupaten. Sebelumnya Bawaslu Kabupaten Sragen bergantung kepada Satker di provinsi dalam hal administrasi, keuangan, anggaran, dan dengan didukung oleh operasional. Dengan terbentuknya Satker, Bawaslu Kabupaten Sragen memiliki kewenangan penuh untuk mengelola anggaran, perencanaan program, pelaksanaan tugas, sampai dengan pengawasan secara lebih efektif dan mandiri. Oke, Bu, lebih menarik lagi, Bu, saya ingin menanyakan lagi, bagaimana proses dan tahapan pembentukan Satker di Bawaslu Sragen ini berjalan, Bu? Oke, terkait prosesnya cukup panjang ya, Iya. dan melalui beberapa tahapan, dimulai dari pengusulan di tingkat pusat oleh Bawaslu RI, lalu verifikasi kesiapan kelembagaan, termasuk aspek SDM, sarana prasarana, dan administrasi. Setelah itu diajukan ke Kementerian Keuangan dan Kemenpan RB untuk mendapatkan kode Satker resmi. Setelah disetujui, barulah dilakukan aktivasi sistem keuangan, penyesuaian struktural, dan pelatihan teknis untuk pengelolaan anggaran secara mandiri. Oke, Bu. Kemudian, Bu, saya juga penasaran nih, Bu. Apa saja tantangan awal yang dihadapin dalam proses pembentukan Satker baru ini, Bu? Oke, terkait tantangan awal yang kami hadapi antara lain terkait dengan penyesuaian sistem dan SDM, terutama dalam pengelolaan keuangan dan administrasi. Tidak semua staf di sini memiliki pengalaman langsung sebagai pengelola Satker, sehingga perlu pelatihan dan bimbingan. Selain itu, ada juga tantangan teknis seperti kesiapan infrastruktur, pengadaan peralatan pendukung, dan integrasi dengan sistem pelaporan pusat. Tetapi di Kabupaten Sragen ini kebetulan kami sangat optimis karena ada bendahara yang baru nanti telah berpengalaman. Kami menerima pindahan dari ke Provinsi Kepulauan Riau. Kebetulan dengan Mbak Cynthia, host kami, ini tidak diragukan lagi terkait kedepannya untuk membantu kita menuju Satker nantinya. Jadi untuk keuangan nanti insya Allah Kabupaten Sragen akan siap karena adanya Mbak Cynthia ini. Bu, nanti kita mencoba untuk bersama-sama membuat Sragen ini untuk mendapatkan penghargaan dan kedepannya untuk lebih baik lagi ya, Bu. Iya. Lebihnya begitu. Semoga. Oke, Bu, selanjutnya, apakah pembentukan Satker ini merupakan bagian dari kebijakan nasional Bawaslu RI atau inisiatif dari daerah Pemda, Bu? Terkait pembentukan Satker ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang dicanangkan oleh Bawaslu RI. Tujuannya adalah untuk memperluas struktur kelembagaan yang mandiri di seluruh tingkatan, termasuk kabupaten kota. Jadi ini bukan inisiatif daerah, melainkan implementasi dan arah kebijakan nasional dalam memperkuat fungsi pengawasan pemilu di daerah. Ya, Bu, tadi mengenai pemilu di daerah ya, Bu. Ya. Saya jadi mempunyai pertanyaan lagi nih, Bu. Apakah tujuan dari pembentukan Satker baru ini bagi pengawasan pemilu khususnya di Kabupaten Sragen sendiri, Bu? Oke, untuk tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kemandirian pengawasan pemilu dengan memiliki
Satker sendiri. Jadi Bawaslu Kabupaten Sragen dapat leluasa dalam mengelola anggaran dan program pengawasan, mempercepat proses administrasi, dan merespon situasi di lapangan secara lebih cepat dan akurat. Kalau dulu terkait dengan sebelum Satker, kita mengajukan anggaran itu lewatnya provinsi, jadi harus menunggu kabupaten lain untuk sama-sama mengajukan baru diajukan oleh Bawaslu provinsi. Tapi kalau sekarang nanti kita mengajukan sendiri, di sini juga ada KPPN-nya, jadi lebih cepat nantinya. Berarti prosesnya sudah tidak perlu menunggu kabupaten kota lain, tetapi tergantung kesiapan dari berkasnya sendiri ya Bu, langsung bisa mengajukan secara langsung. Ya, selama administrasi kita pendukung SPJ dan lain-lain lengkap, nanti paling pengajuan itu paling tidak 3 hari itu sudah bisa cair. Gitu. Oke Bu, dengan keberadaan Satker ini, apakah akan memperkuat kerja-kerja Bawaslu di Kabupaten Sragen sendiri, Bu? Oke, terkait dengan Satker sendiri, Bawaslu Kabupaten tidak lagi tergantung pada koordinasi teknis dengan Satker Provinsi. Khususnya dalam hal anggaran, tadi sudah kita sampaikan, jadi ini nanti untuk memperkuat kapasitas organisasi karena bisa langsung merancang program, merealisasikan kegiatan dan mempertanggungjawabkan secara langsung. Jadi keputusan ini menjadi lebih cepat dan pengawasan juga bisa lebih fleksibel. Oke Bu, kemudian saya juga ada sedikit pertanyaan lagi Bu. Sebenarnya banyak sih Bu, nggak sedikit, tapi kita coba menggali lagi ya Bu ya mengenai Satker baru ini. Apa manfaat konkret yang dirasakan masyarakat dari adanya Satker baru ini Bu? Terkait dengan manfaat konkretnya, yaitu untuk meningkatnya kualitas layanan dan respon Bawaslu kepada masyarakat. Misalnya pelaporan pelanggaran pemilu bisa ditindaklanjuti lebih cepat karena dukungan operasionalnya lebih siap. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik untuk masyarakat juga bisa dilakukan lebih intensif dan berkelanjutan karena perencanaan dan pendanaannya kini dikelola secara lokal, yaitu di Kabupaten Sragen. Oke Bu. Kemudian Bu, dengan adanya Satker ini, apakah berdampak pada peningkatan kualitas demokrasi di Sragen sendiri Bu? Iya, tentu dengan struktur yang lebih mandiri dan responsif, Bawaslu dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara lebih optimal. Ini secara langsung berdampak pada peningkatan integritas pemilu dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Penguatan kelembagaan seperti ini merupakan salah satu pilar penting dalam membangun demokrasi yang sehat dan partisipatif di tingkat lokal. Oke Bu, kemudian bagaimana struktur organisasi Satker yang baru dibentuk ini Bu? Terkait dengan struktur Satker mengacu pada standar dan yang sudah ditetapkan oleh Bawaslu RI dan Kementerian Keuangan. Di dalamnya terdapat KPA, yaitu kuasa pengguna anggaran, dan ada PPK, yaitu pejabat pembuat komitmen, ada lagi pejabat pengadaan, serta bendara pengeluaran dan penerimaan. Selain itu ada unit-unit pendukung seperti perencanaan, pelaporan, dan kehumasan yang berfungsi untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan nantinya. PSPM. Oh iya, ada lagi yang belum kita sebutkan, lupa ya, PPSPM, yaitu penandatanganan PPSPM. Itu nanti akan dipegang oleh Kasubag Administrasi, karena sudah ada Kasubag baru di Kabupaten Sragen. Seperti apa Bu proses rekrutmen atau penempatan sumber daya manusia di Satker tersebut? Oke, untuk penempatan SDM dilakukan secara internal dengan mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki,
beberapa posisi teknis memerlukan pelatihan khusus seperti bendahara atau PPK yang harus mengikuti pelatihan bersertifikat. Jika diperlukan, kami juga dapat mengajukan kebutuhan tambahan personel ke Bawaslu Provinsi atau Pusat. Jadi kalau sudah satker menjadi PPK itu harus ada sertifikatnya. Terus begitu juga dengan bendahara juga harus yang sudah bersertifikat. Seperti itu, Mbak. Oke, Bu. Kemudian, Bu, apakah Satker ini mendapatkan alokasi anggaran sendiri dan bagaimana mekanisme pengelolaannya? Ya, terkait dengan Satker Bawah Kabupaten Sragen, kini mendapatkan alokasi anggaran tersendiri langsung dari DIPA, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bawaslu RI. Pengelolaannya dilakukan secara mandiri dengan sistem keuangan berbasis aplikasi milik pemerintah seperti Sakti dan Omspan. Semua prosesnya diawali secara ketat oleh internal Bawaslu dan juga oleh lembaga pengawas internal seperti BPK. Wah, ternyata luar biasa ya Bu informasi yang sudah kita dapatkan tentang latar belakang, proses, dan tantangan pembentukan Satker baru ini, khususnya di Bawaslu Kabupaten Sragen. Tentu tidak cukup hanya sampai di situ. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang tak kalah menarik, membahas dampak dan tujuan strategis dari Satker ini, termasuk manfaat langsung bagi masyarakat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Posisi Podcast Literasi Demokrasi. Bawaslu Kabupaten Sragen bersiap menghadapi babak baru. Menjadi satuan kerja atau Satker bukan sekadar perubahan administratif. Ini adalah langkah strategis untuk menjadi lebih mandiri, lebih tangguh, dan lebih siap mengawal demokrasi. Sebagai Satker, Bawaslu Kabupaten Sragen akan mengelola sendiri perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban program dan anggaran. Semua dilakukan untuk menciptakan tata kelola kelembagaan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Di balik kesiapan ini, ada kekuatan tim yang solid. 5 orang komisioner terdiri dari 1 ketua dan 4 anggota, siap bersinergi memimpin arah pengawas pemilu ke depannya. Kepala Sekretariat akan memegang peran penting sebagai kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen. Sementara itu, Kasubag Administrasi akan menjalankan tanggung jawab sebagai pejabat penandatanganan SPM serta terdapat bendahara pengeluaran. Struktur ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan yang lebih terorganisir dan profesional. Bukan sekedar nama, tapi kesiapan nyata untuk bekerja lebih baik. Bawaslu Kabupaten Sragen terus berbenah, memperkuat kapasitas, menyusun sistem, dan memastikan setiap langkah berjalan tepat arah. Karena menjaga demokrasi bukan tugas ringan, tapi kami siap menjadi Satker, siap bertransformasi, siap mengawal demokrasi dengan integritas. Bawaslu Kabupaten Sragen lebih mandiri, lebih tangguh, lebih siap. Bawaslu Kabupaten Sragen bersiap menghadapi babak baru. Menjadi satuan kerja atau Satker bukan sekadar perubahan administratif. Ini adalah langkah strategis untuk menjadi lebih mandiri, lebih tangguh, dan lebih siap mengawal demokrasi. Sebagai Satker, Bawaslu Kabupaten Sragen akan mengelola sendiri perencanaan, pelaksanaan,
hingga pertanggungjawaban program dan anggaran. Semua dilakukan untuk menciptakan tata kelola kelembagaan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Di balik kesiapan ini ada kekuatan tim yang solid. 5 orang komisioner terdiri dari 1 ketua dan 4 anggota, siap bersinergi memimpin arah pengawas pemilu ke depannya. Kepala Sekretariat akan memegang peran penting sebagai kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen. Sementara itu, Kasubag Administrasi akan menjalankan tanggung jawab sebagai pejabat penandatanganan SPM serta terdapat bendahara pengeluaran. Struktur ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan yang lebih terorganisir dan profesional. Bukan sekedar nama, tapi kesiapan nyata untuk bekerja lebih baik. Bawaslu Kabupaten Sragen terus berbenah, memperkuat kapasitas, menyusun sistem, dan memastikan setiap langkah berjalan tepat arah. Karena menjaga demokrasi bukan tugas ringan, tapi kami siap menjadi satker, siap bertransformasi, siap mengawal demokrasi dengan integritas. Bawaslu Kabupaten Sragen lebih mandiri, lebih tangguh, lebih siap. Halo teman-teman, Sobat Demokrasi semua. Kita tadi sudah beristirahat sejenak untuk melanjutkan ke sesi selanjutnya. Masih di posisi podcast Literasi Demokrasi. Sobat Demokrasi, setelah kita membahas tuntas mengenai satker baru dan bagaimana hal itu memperkuat Bawaslu Kabupaten Sragen secara kelembagaan, kini saatnya kita bergeser ke topik yang juga tak kalah krusial, yaitu kearsipan. Mengapa kearsipan penting? Bagaimana pengelolaannya di lingkungan Bawaslu dan apa kaitannya dengan transparansi serta akuntabilitas publik? Yuk, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Di sesi ini, kita akan menggali lebih dalam bagaimana Bawaslu Sragen menjaga dan menata arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban kelembagaan. Untuk membuka pembahasan ini, saya ingin bertanya kepada Ibu Yuni lagi, Bu. Ya. Kebetulan sesi kedua ini dengan narsum yang masih sama, yaitu Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sragen, yaitu dengan Ibu Yuni Setiawati. Untuk sesi 2 kita bisa mulai langsung ya Bu, pertanyaan-pertanyaan yang Baik, akan ya. kita tanyakan terkait kearsipan di Bawaslu Kabupaten Sragen, Bu. Izin Bu, untuk yang pertanyaan pertama Bu, apa yang dimaksud dengan kearsipan dan mengapa kearsipan penting bagi lembaga seperti Bawaslu, Bu? Ya, terkait dengan kearsipan, yaitu adalah kegiatan pengelolaan arsip mulai dari penciptaan, penerimaan, pemeliharaan, penyimpanan, hingga penyusutan arsip. Jadi bagi Bawaslu, arsip di sini bukan hanya sekedar dokumen, tetapi bukti otentik kegiatan pengawasan pemilu, proses pengambilan keputusan, dan akuntabilitas lembaga. Jadi arsip juga menjadi alat pertanggungjawaban publik dan memori kelembagaan yang sangat penting. Oke Bu, kemudian Bu, bagaimana kondisi pengelolaan arsip di Bawaslu Kabupaten Sragen saat ini, Bu? Oke, terkait kondisi saat ini, Bawaslu Kabupaten Sragen terus berbenah dalam pengelolaan kearsipan. Kami telah memulai menata arsip secara sistematik sesuai standar yang ditetapkan oleh ANRI dan Bawaslu RI. Meski masih terdapat tantangan, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola arsip agar lebih tertib dan profesional. Walaupun di tempat Bawaslu Kabupaten Sragen belum ada tempat khusus terkait dengan gedung atau aula untuk menata kearsipan. Yang saat ini kita memanfaatkan
dulu itu tempat parkir sepeda. Kita geser sedikit, kita disekat untuk penataan arsip, karena arsipnya itu semakin tahun semakin bertambah, apalagi kemarin habis ada kegiatan baik pemilu dan pilkada, jadi semua sudah bisa tertata. Dan terkait dengan box untuk penataan arsipnya itu kita juga minta dari Provinsi Jawa Tengah tercukupi, tapi saat ini kita terus setiap hari harus menata arsip seperti itu, Mbak. Cukup. Kemudian Bu, untuk arsip sendiri, apakah ada peraturan atau pedoman khusus yang mengatur tentang kearsipan di lingkungan Bawaslu, Bu? Iya, terkait pengelolaan arsip di Bawaslu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, serta pedoman internal Bawaslu RI tentang pengelolaan arsip dinamis dan statis. Selain itu juga ada juknisnya yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI yang kami jadikan acuan. Terkait juknis ini juga ada kode satker, kode persuratan, nanti masuk di kode-kodenya itu nanti baru bisa diklasifikasikan termasuk kode surat apa seperti itu. Jadi nanti kita bisa memilah kalau yang sudah ibaratnya 5 tahun ke atas nanti bisa kita titipkan di kantor Arsipda Kabupaten Sragen seperti itu. Oke Bu, kemudian Bu, bagaimana alur atau prosedur pengelolaan arsip di Bawaslu Sragen, Bu, untuk saat ini? Oke, terkait prosesnya dimulai dari penciptaan arsip, ketika kegiatan berlangsung, lalu pencatatan, klasifikasi, penyimpanan dalam media yang sesuai, dan kemudian pemeliharaannya. Arsip yang sudah tidak aktif akan disusutkan, diarsipkan secara permanen atau dimusnahkan sesuai dengan prosedur sudah kita jelaskan di pertanyaan sebelumnya tadi yang nomor 3 sama ya. Jadi setelah kita klasifikasi nanti kita pilah dan disusutkan, nanti bisa dititipkan ke Arsipda Kabupaten Sragen seperti itu. Biasanya nih Bu, apa saja jenis arsip yang dikelola oleh Bawaslu Sragen? Kami mengelola arsip dinamis, yaitu arsip yang digunakan langsung dalam kegiatan pengawasan, serta arsip statis seperti dokumentasi, hasil pengawasan, dan laporan tahunan. Selain arsip fisik, kami juga mulai menata arsip elektronik seperti e-dokumen, email penting, dan dokumen hasil pengawasan berbasis digital. Berarti bisa dikatakan atau belum ya Bu, ini arsip di Kabupaten Sragen ini apakah sudah bisa dikatakan menerapkan sistem kearsipan digital? Saat ini kami dalam proses transisi menuju digitalisasi arsip. Beberapa dokumen sudah kami pindai dan kelola dalam bentuk digital, namun kami terus mengembangkan sistem agar lebih terintegrasi, aman, dan mudah diakses sesuai dengan peraturan. Ya Bu, apa tantangan utama dalam pengelolaan arsip di Bawaslu Kabupaten Sragen sendiri? Tantangan utamanya adalah keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi khusus di bidang kearsipan, serta keterbatasan sarana penyimpanan yang memenuhi standar. Namun kami terus berupaya mengatasinya melalui pelatihan dan penyesuaian infrastruktur. Oke Bu, jika tadi ada disampaikan mengenai keterbatasan SDM Bu, saya ingin menanyakan Bu, bagaimana upaya peningkatan kapasitas SDM di Bawaslu Kabupaten Sragen, Bu? Kami rutin mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan dari Bawaslu Provinsi maupun lembaga arsip daerah. Juga dilakukan internalisasi kesadaran pentingnya
arsip kepada seluruh staf karena kearsipan adalah tanggung jawab bersama. Dan kami setiap setahun sekali juga ada pelatihan terkait kearsipan. Kita bekerja sama dengan kantor arsip, nanti narasumbernya dari kantor arsip di Kabupaten Sragen, seperti itu. Oke Bu, jika di pertanyaan saya yang sebelumnya tadi Ibu membahas mengenai arsip sudah disesuaikan dengan kualitas, ada nomornya, ada kualifikasi kode satker, nomor surat dan lain sebagainya. Yeah. Kemudian Bu, apa langkah yang diambil jika ditemukan arsip yang hilang atau tidak tertata? Kami melakukan penelusuran, audit arsip, dan menata ulang dokumen. Jika arsip tidak ditemukan, kami membuat berita acara kehilangan dan melakukan tindakan korektif agar kejadian serupa tidak terulang. Oke Bu, kemudian yang ingin saya tanyakan Ibu, untuk arsip di Kabupaten Sragen ini kan pastinya banyak ya Bu, tidak sedikit arsip yang tersimpan. Kemudian kalau arsip tersimpan di kantor sini, pastikan dia akan memakan tempat. Kemudian menjadi kurang efektif lagi untuk penyimpanannya Bu. Apakah ada kerjasama dengan lembaga kearsipan lain Bu? Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sragen serta mengikuti arahan dari Bawaslu Provinsi dan ANRI. Ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan arsip kami sesuai dengan kaidah nasional. Jadi kita juga sudah mempunyai bentuknya kerjasama dengan kantor arsip daerah. Jadi perjanjian kerjasama seperti itu. Berarti tentunya arsip di Bawaslu Kabupaten Sragen ini lebih aman dan terjamin ya Bu, dengan adanya kerjasama itu. Kemudian Bu, apa harapan terhadap dukungan pemerintah? Kami berharap ada peningkatan dukungan dalam hal pelatihan, pendanaan, dan penguatan regulasi yang mendukung digitalisasi arsip serta peningkatan kapasitas SDM kearsipan di tingkat kabupaten. Kemudian Bu, sebagai masyarakat nih Bu, pasti penasaran nih Bu, apakah bisa masyarakat mengakses informasi publik dari arsip Bawaslu Bu? Terkait dengan ini, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang KIP, yaitu keterbukaan informasi publik. Kami berkomitmen menyediakan arsip yang bersifat terbuka untuk kepentingan publik selama tidak melanggar aturan kerahasiaannya. Kemudian Bu, ini menjadi pertanyaan terakhir Bu di sesi kali ini, di sesi 2, di sesi kearsipan Bu, untuk Ibu nih Bu. Apa pesan terkait pentingnya kesadaran terhadap arsip Bu? Mungkin ada pesan dari Ibu untuk kami semua lebih aware terhadap kearsipan ini Bu. Iya, arsip di sini adalah aset yang sangat berharga. Jangan menunggu rusak atau hilang baru kita menyadari pentingnya arsip. Mari kita bangun budaya tertib arsip untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Oke Bu. Terima kasih Bu, untuk sesi kali ini kita membahas mengenai satker dan membahas mengenai kearsipan Bu. Saya pikir itu arsip hanya sebatas menyimpan dokumen, tapi ternyata pengelolaan arsip itu tidak sekedar menyimpan dokumen, tapi juga menjaga sejarah dan akuntabilitas negara. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung episode kali ini Bu. Kita sudah membahas tadi yang di episode 1 mengenai satker baru dan kemudian di episode kedua mengenai kearsipan. Dari pembahasan tadi kita belajar bahwa pengawasan pemilu tidak hanya soal regulasi dan tindakan, tapi juga soal kearsipan, struktur, tata kelola, serta pelestarian informasi yang menjadi dasar dari keterbukaan publik. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat memperluas wawasan dan meningkatkan partisipasi Sobat Demokrasi semua dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Untuk episode kali ini
kita cukupkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tema yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk episode kali ini. Kita membahas banyak mengenai Satker baru dan kemudian mengenai kearsipan di Bawaslu Kabupaten Sragen. Kemungkinan nanti kita akan ada next episode yang membahas di balik layar, bukan di depannya. Kalau di depannya kan kita biasa membahas mengenai demokrasi, tapi kita membahas mengenai kekuatan di dalam kantor Bawaslu sendiri, Bu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap kritis, dan mari terus menjaga demokrasi bersama. Saya Cynthia Wulandari bersama narasumber saya, Ibu Junisiawati, mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Di balik layar kami bekerja, Humas Bawaslu, suara pemilu kita, menjaga keadilan, mengabdi tanpa lelah, mengabarkan kebenaran, itulah tugas mulia kami di sini. Berdiri teguh, Humas Bawaslu, dalam terang dan redup, menyampaikan pesan untuk bangsa tercinta. Dengan semangat juang, kita bersatu padu. Saat pemilu datang, semua bersiap. Humas Bawaslu terus bergerak, informasi akurat kami sampaikan jelas, mengawal demokrasi tak kenal lelah. Kami di sini berdiri teguh, Humas Bawaslu, dalam terang dan redup, menyampaikan pesan untuk bangsa tercinta. Dengan semangat juang, kita bersatu padu. Di setiap langkah, dalam setiap waktu, Humas Bawaslu hadir untukmu, menginformasikan, mengedukasi, agar pemilu bersih menjadi janji pasti. Kami di sini berdiri teguh, Humas Bawaslu, dalam terang dan redup, menyampaikan pesan untuk bangsa tercinta. Dengan semangat juang, kita bersatu padu. Dengan hati tulus kami bekerja, Humas Bawaslu untuk Indonesia, menjaga keadilan di setiap suara. Bersama kita ciptakan pemilu yang jujur dan adil.